Oke, selamat malam semuanya ya. Kita balik lagi ya, seperti biasa di Kompor ya. Kompor spesial ya, karena memang marketnya luar biasa kondisinya dalam 1 minggu kemarin. Kalau teman-teman perhatikan ya, Kamis Jumat ini, Kamis didam dengan banking, Jumat didam dengan Om PP ya. Nah, di luar dugaan, ternyata MSCI begitu cepat mengumumkan ya, sehingga membuat saham-saham Om PP terjadi lagi ya, runtuh sama seperti 2024 dua kali ketika masuk FCA dan ketika dia tidak jadi masuk FTSE ya. Kali ini balik lagi. So, kalau teman-teman yang tidak ada barang atau yang ada barang, silahkan langsung saja tanya-tanya ya. Nah, kalau kita lihat sendiri untuk view ISG ya, teman-teman. Ini sih memang masih di crucial point ya. Ini benar-benar support kuatnya ya. Biasanya dia di level-level range sekitar 6.640 ya, sampai 6.670 ya. Itu biasanya jangan sampai dia breakdown ya, karena memang krusial support dari si ISG itu sendiri ya. Kalau dia bablas ke bawah ini bisa mengulang ya kemungkinan sejarah 2020 ya gitu. Karena memang market 2025 ini sangat luar biasa di era perang dagang seperti yang selalu saya bilang ya, waktu 2024 siap-siap 2025 ini penuh tantangan gitu. Tapi selalu ada peluang bagi siapa yang bisa melihat. Support kuatnya ISG ini ya, ini pernah terjadi ya di level area 6.648 ya. 6570 lah ya. Nah, ini kalau sampai breakdown ini bisa bablas ini ya. Kita harapkan jangan sampai ya. Karena kalau sampai ke bawah bisa mengulang seperti di tahun 2021 ya. Arahnya mungkin ke 6.000 ya. Skenario buruknya seperti itu. Tapi kita harapkan ada technical rebound dulu. Karena kalau dia sampai ke bawah 6.000, semua saham-saham big cap ya dan konglomerat biasanya sih pasti akan koreksi banyak ya. Kalau skenario bearish-nya ya, dia ke bawah situ. Nah, harus dijaga minggu depan support 6 berapa nih? 6586 itu menjadi krusial poin ya. 6586 itu angka krusial buat ISG minggu depan. Kalau ternyata dia breakdown, maka dia bisa potensial ke bawah 6.000 bahkan 6.000 ya. Nah, itu kurang lebih ke demand areanya. Nah, itu skenario bearish dan buruknya. Karena kalau kita lihat juga dari sisi indikator trennya emang lagi tren turun kita ya gitu. Nah, semoga saja Om PP minggu depan ada technical rebound sehingga mampu menopang ISG. Kalau skenarionya dia technical rebound minggu depan, maka potensial untuk probabilitasnya IHSG ini dia mungkin akan technical rebound ke level area sekitar kurang lebih 7.000 ya. Nah, itu untuk skenario minggu depannya. Kalau skenario yang ternyata minggu depan dia ke bawah, maka potensial ke sini ya, ini cukup sakit ya bagi saham-saham big cap juga ya, bukan hanya Om PP gitu. Dan kondisi market. Kalau dia take bound, maka dia possible ke 7.000. Nah, ini tinggal bagaimana nanti respon market di minggu depan. Nah, itu untuk view-nya ya. Kalau kita perhatikan juga ya, untuk bursa US malam ya masih koreksi ya. Tapi nggak terlalu peduli ISG karena memang ISG udah tidak terlalu melihat US, terbukti US hijau juga tetap ya. Karena memang Indonesia sahamnya masih kurang sentimen, terutama sentimen dari dalam negeri. Data pertumbuhan biasa saja, kemudian data inflasi dan segala macam ya gitu. Justru deflasi ya. Artinya daya beli lagi menurun, situasi ekonomi memang lagi menurun semuanya ya. Rata-rata masyarakat menengah ke bawah lagi kesulitan ekonomi, kemudian situasi politik yang masih belum menentu segala macam ya. Ini yang membuat kurangnya sentimen ya, kurangnya angin segar gitu. Kalau kita perhatikan harga komoditas dunia di penutupan Jumat kemarin ini yang naik ada gold ya. Kemudian ada crude oil naik tipis, kemudian ada chopper. Ya ini komoditasnya kita perhatikan. Memang ISG butuh booster ya, gitu. Butuh booster buat untuk menaikkan harganya. Harga timah juga naik. Ya ini untuk komoditas update ya. Karena memang ISG ini lagi butuh booster sehingga memang harus selektif memang pemilihan sahamnya ya. Benar-benar selektif. Dan kalau kita perhatikan juga dari segi rotasi sektor ya, memang yang masih ada sedikit harapan ini technical rebound-nya tuh finance ya. Terbukti kemarin finance dan techno. Nah, ini minggu depan masih sama ini ya.
Kalau Om PP belum bangkit Senin, kemungkinan sektor yang masih menopang ISG itu finance dan teknologi. Ya. Finance dan teknologi bisa diperhatikan untuk perjalanan market minggu depan. Tentunya harus ada yang menyeimbangkan ya sektornya. Ketika ada satu sektor yang turun, maka sektor lain perlu diseimbangkan. Itu biasanya pakai finance biasanya ya. Atau pakai techno atau consumer good biasanya dipakai untuk menyeimbangkan kondisi market. Tapi kita lihat aja nanti IEP ya. IEP rata-rata banking dan IEP-nya Om PP di hari Senin besok. Semoga aja dia ada technical rebound ya biar market kita dikasih nafas dulu ya. Kalau sampai hat trick merah dalam lagi besok, nah itu berarti memang harus ini ya betul-betul strateginya ya. Jangan sampai banyak full porto di sahamnya. Seperti yang saya ungkapkan juga ya 2024 kemarin memang strategi terbaik itu untuk kita dagang dulu karena memang kondisi marketnya baik itu di era perang dagang ya. Kalau memang swing pastikan udah jual modal, sisain profitnya aja gitu kan. Biar teman-teman ketika dia tiba-tiba turun masih profit. Nah, kemudian untuk sektor lainnya mungkin bisa diperhatikan sektor siklikal serta non siklikal ya yang bisa menjadi perhatian kita gitu. Itu yang masih untuk menarik ya. Karena kemarin walaupun ISG-nya merah memang selalu ada peluang sih. Walaupun ISG-nya merah selalu ada peluang karena memang selalu ada yang hijau ya. Sebagai contoh katakanlah saham-saham yang hijau kemarin itu ada di kayak di MTEK ya. Itu ada di SCMA, MTEK Group gitu ya. Kemudian ada saham-saham kecil lainnya. Memang selalu ada peluang gitu, tapi tidak banyak gitu ya. Bagi yang bisa melihat saja gitu. BRIS juga sektor finance yang justru konsisten ya flow asingnya di antara semua finance memang BRIS yang terbaik ya BCA, BRI, BNI, BTN semuanya finance yang terbaik BRIS untuk saat ini. Jadi kalau untuk alternatif kalau ada koreksi-koreksi BRIS bisa diperhatikan karena itu yang memang masih menjadi primadona investor asing ya kalau kita perhatikan di flow-nya. Nah ini untuk secara sektoral untuk minggu depan ada 4 sektor yang masih menarik ya kalau masih konglomerasi belum bangkit ya dari merahnya cyclical, non-cyclical, finance, dan techno. Ya. Kalau kita perhatikan juga di sini di dashboard ya, top akun bandarmologi dalam 5 hari kemarin masih terlihat di sini di BRIS ya. Kemudian ada Java. Nah ini saham cyclical kalau nggak salah ya, tidak non-cyclical masuk nih. Nah ini juga BRIS Java masih uptrend. Kemudian ada Buka dalam 1 minggu kemarin. Kemudian ada Indi yang masih di akun. Kemudian ada Harta SCMA. Kemudian Cuan sebenarnya di akun 4 hari, tapi hari kelima dia distribusi ya, ini warna merah karena kompak satu grup ya gitu. Kemudian ada DMMS, MTEK, INDF. Sedangkan untuk non retail masih sama BRIS, Indi, MTEK ya, memang ini yang masih bisa jadi perhatian. Kemudian ada Arta Buka, SCMA, Java ya, ini masih uptrend. Kemudian untuk foreign masih ya, BRIS itu yang masih menjadi primadonanya. Kemudian ada saham kecil DMMX, DKFT paling itu aja ya untuk yang secara akumulasinya. Jadi kalau semakin banyak bar hijaunya semakin bagus. Nah itu ya. Langsung saja kita ke kompor ya sebelum bahas strategi di OMPP kita cek-cek dulu. Yang mau konsultasi silahkan ya. Yang mau konsultasi kita cek dulu untuk pertanyaan-pertanyaan ya. Gimana nih? Pertama view soal MTEK Pak. Oke kita lihat view soal MTEK. Pertama MTEK. Nah, MTEK. Tech Group masih tandanya saham kalau yang masih ada isi atau ada yang jaga biasanya gitu ya. Ketika market anjlok 2 hari, dia justru masih kuat berarti memang ada isinya di dalamnya. Kalau OMTech so far masih dalam tren bullish-nya ya. Untuk terdekat memang dia masih akan menguji lagi level di sini biasanya ya. Level-level sekitar 600-annya itu yang menjadi krusial poinnya. So far masih trennya momentumnya bagus ya untuk si MTech ini. Resisten terdekatnya sih dia akan uji 600 sampai 610 lah kurang lebih. Itu untuk view MTEK. MBMA 330, ESA 835. Coba kita cek. MBMA ini nggak ada sentimen dia. Kurang dah. MBMA berapa tadi? MBMA 380 ya. MBMA belum ada sentimen downtrend banget ya. MBMA ini beta sih jangan sering-sering main saham downtrend ya. Karena market lagi anjlok gini sih jangan terlalu sering ya kalau saran saya. Karena nanti bisa semakin turun gitu. Saham uptrend aja bisa patah tren, apalagi saham downtrend bisa tambah ke bawah lagi gitu. Kalau saran saya sih, kalau saham-saham model seperti ini, kalau misalkan memanfaatkan technical rebound itu jangan lama-lama ya.
Untuk terdekat sih si MBMA ini paling dia uji level resistnya di sini dulu aja ya. Kalau bisa sih nanti buang aja karena ini benar-benar downtrend ya. Follow trend until the end ya. Biasanya paling enak itu di saham yang uptrend ya atau yang mulai uptrend. Kalau ini downtrend banget ya. Masih di bawah MA20, MA200 gitu. Paling terdekat MBMA ini ke 380, 390 lah resistnya. Kalau dia nggak lewat, better dijual aja. ESA so far masih oke, tapi dia masih belum ada momentumnya, paling nunggu LK dia. ESA sih so far masih sama view kita kayak kompor lalu ya. Dia terdekat sih masih akan uji level ininya ya, konsolidasi lebarnya karena sejak bulan November masih terus di dalam kotak ini. Makanya paling enak sih kalau udah deket-deket sekitar 860, 880 itu better TP karena dia masih range-nya lebar ya. Nah ini kalau belum dia keluar dari area 900 mungkin masih akan Februari ini di dalam kotak ini. Gitu. So far masih oke sih untuk momentumnya ya. Itu untuk si ESA ini tapi konsolidasi aja dia, konsolidasi lebar. Nah, itu dia untuk ESA. BRIS 3030, BRIS ini sih biasanya di bawah 3000 enak akum ya. Karena udah dekat resist atau enggak dia waktu breakout sekalian. Kalau untuk BRIS ini ya, kalau untuk BRIS ini kemarin ini momentum hari Kamis ini nih dia koreksi. Nah, ini enak nih beli ketika dia ada bandarmologinya bagus waktu Kamis itu sebenarnya enak. Kalau sekarang sih dia udah deket-deket resist ya. Gitu. Terus hati-hati kalau dia nggak breakout resistnya karena momentum market sekarang ya gitu. Untuk next terdekat sih resistnya di 3100 ya. Itu kalau dia nggak berhasil mungkin dia akan koreksi dulu karena dia masih dalam range lebar. Ini masih sama ya. Dia belum keluar dari konsolidasinya sejak Oktober. Dia range-nya lebar nih di dalam kotak ini. Tapi so far masih di atas MA20 ya. Nah, dijaga aja selama di atas MA20 so far masih oke. Biasanya breeze gitu sih ya. Kalau saham-saham yang lagi tren naik ini merah itu momentumnya untuk diakumulasi. Tinggal dijaga lagi level resistnya kalau nggak mampu breakout, ya better di TP dulu. Gitu. Biasanya sih suka koreksi. Indi juga masih dijaga ya. Tadi dalam screeningnya di dashboard itu masih oke momentumnya ya. Masih ada yang menjaga nampaknya. Terlihat dari sini kemarin dia sempat turun, dinaikkan lagi. Dia tertahan masih di atas MA60-nya. Terdekat sih untuk Indi ini paling uji level resistnya di 1630 sampai 1650 lah kurang lebih. Kalau belum lewat MA20, better TP dulu aja nggak masalah karena emang masih belum kuat ya dia untuk bertahan di atas MA20 yang garis kuning ini. Nah, ini untuk view dari si Indi. Apakah saham obat minggu besok rebound menuju 900? Belum tahu, bisa saja ARB. Kalau saya sih tidak terlalu menyarankan obat ya, karena ini lagi mencari untuk korban pada retail ya. Kalau saya nggak menyaranin ya, walaupun dikerek naik, bisa saja nanti langsung didam ARB waktu ini, karena ini namanya untuk membuat second ini ya apa second wave-nya ya gitu. Habis naik, turun, anjlok, biasanya naik dulu terus anjlok lagi. Better sih, saya sih nggak nyaranin ya gitu. Walaupun dia mau naik lagi, ya bisa aja bahkan ARB minggu depan gitu, nggak ada yang tahu ya. Sebenarnya kalau retail nggak beli pusing itu market maker-nya ya. Dia nggak akan bisa jualan karena retail banyak FOMO. Masih banyak saham yang bagus lainnya ya. Daripada berjudi obat, mending berjudi di brand. Nah itu ya, kalau disuruh pilih gitu. Sekalian aja gitu di konglomerat yang benar-benar lagi momentum gitu. Nah, kalau obat saya tidak komen, tapi kalau dari teknikalnya dia mungkin akan uji lagi 700-nya ya gitu untuk si obat ini. Kalau dibilang ke 900 lagi, saya tidak tahu ya. Bisa saja kalau nanti dia ARB lagi gitu. Yang pasti sih dia kalau belum lewat 700 lagi, kemungkinan masih akan konsolidasi atau bahkan didam ya. Nah, kalau saya sih nggak nyaranin untuk beli obat ya, karena nanti terlalu banyak korbannya gitu. SCMA cakep nih, bagus di SCMA. Ya, masih banyak saham yang lainnya ya. Gitu. Jangan sampai nyangkut aja nanti kok tiba-tiba ARB ya. Karena mau pasang stop loss juga susah ya, bandar obat. Nah, ini SCMA dia kemarin momentumnya bagus, breakout dari ininya ya, resistnya. Possible sih dia terdekatnya ini setelah dia mencapai 200 kemarin, dia kemungkinan akan ada potensi ke 215 sampai ini ya untuk minggu depan arah-arahnya ya. Kalau dia momentumnya masih oke untuk perjalanan minggu depan mungkin dia akan ke 216 dulu. Level resist berikutnya ya, masih uptrend juga. Nah, ini ya. Masih bagus untuk SCMA. BMRI lagi tren turun banget ya. Ingat ya, bank itu masih sifatnya masih tech bond aja kok dia naik ya. BMRI downtrend banget ya. Asing kemarin keluar 1,4 T di sini.
Kalaupun dia naik cuma sesaat ya, bisa saja dia skemanya kayak gini naik, habis itu turun lebih dalam lagi. Ini masih bulan Februari. Tidak ada yang tahu ya, yang namanya masa depan. Selama dia downtrend, itu akan terus ke bawah ya. Dia akan mengikuti tren utamanya. Nah, gitu. Kalau saran saya sih belum bisa untuk invest ya. Nunggu kestabilan ekonomi dulu. Kalau asingnya belum masuk banyak di banking, khususnya BUMN, sifatnya hanya technical rebound. Ya, belum bisa buat invest. Kalau invest emang tahan 2 tahun. Kadang orang lucu ya, mau niatnya invest tapi minus 20% aja ditanya terus. Nah, itu tuh. Berarti dia bukan psikologinya investor. Ketika seorang investor mampu menahan 50% kalau banking. Nah, kalau belum mampu berarti bukan tipikal investor. Apalagi kalau niatnya mau 2-3 tahun hold. Kalau selalu sering ditanyakan, berarti nggak nyaman dengan stylenya. Berarti dia belum mampu untuk memahami dia itu benar-benar niat invest atau benar-benar invest karena sangkut. Ah, itu bedanya. Invest karena terencana dengan invest karena sangkut. Ah, itu beda ya. Kalau invest karena terencana, ya mungkin dia akan nabung setiap bulannya gitu. Tapi kalau dia gara-gara sangkut terus bilang invest, berarti itu investor dadakan. Nah, kalau sering orang di luar sana, kalau sering tanya, misal, BRI gimana, BRI gimana? Nah, itu lihat tanya balik gitu. Anda mau beneran invest, kalau beneran invest, ya sabar gitu. Setiap bulan tabung, kalau memang niatnya mau ngehold 2-3 tahun. Tapi kalau setiap hari ditanya terus, berarti dia masih mental trader. Nah, itu dia. Kalau BMRI masih view-nya masih ke downtrend. Kalaupun dia naik sifatnya technical rebound. Karena momentum untuk trennya belum berubah. Lebih baik terlambat dibanding buru-buru tapi tambah turun lagi. Karena di sini udah kelihatan. Asing keluar 1 hari 1,4 T alarm berbahaya. Ini masih belum kita tahu ujungnya. Kalau ternyata di masa depan nanti bulan Mei Juni BMRI anjlok, target kalau kita ngelihat target dari penurunannya itu bisa ke 4.000. Kalau kita melihat dari target yang namanya double top. Nah, ini kalau double top itu bisa ke 4.000 BMRI di masa depan. Nah, itu harus siapkan diri. Siap mental nggak ketika ke 4.000 bulan-bulan berikutnya? Ini baru bulan Februari soalnya. Ya. Kalau kita melihat ini namanya membentuk pattern double top. Nah, tinggal dihitung berapa target penurunannya. Nah, itu harus siap tuh. Ini kita bicara teknikal soalnya. Kita bicara teknikal. Kalau udah kayak gini, pakai weekly aja nih biar kelihatan. Nanti pakai weekly tuh akan kelihatan ya. Kalau kita lihat view teknikal tuh. Ya. Seperti huruf M ya. Pokoknya kalau huruf M modar artinya mati. Nah itu gampangnya. Nah ini BMRI ini ada possible ke 4.000 di beberapa bulan depan. Ini belum kejadian. Kita ngomong sebelum kejadian ya. Nanti kalau udah 4.000 baru bilang kenapa saya buru-buru ya masuk. Nah makanya saya bilang kalau untuk banking belum ya. Tapi kalau mau buru-buru ya mungkin kebanyakan duit ya tidak masalah ya. Kalau saya pribadi, dia masih possible akan turun bulan-bulan ke depan. Kalau menurut view saya, karena ini dia udah patah, apa namanya, double topnya, terkonfirmasi teman-teman. Nah ini namanya double top nih. Huruf M, pokoknya kalau menemukan huruf M, jangan pegang tuh barang, pasti mau ke bawah nih. Nah, kita lihat penurunannya sampai mana, tinggal ditarik aja dari pucuknya ke neckline-nya sini. Nah, tinggal di copy. Nah, nanti dia akan ketemu nih penurunannya seberapa besar nih. Nah, nanti ketemu nih. Nah, possible dia 4.000 kan? Tuh, 4.000-an lah ya. 4.000 kurang lebih. Untuk target penurunannya. 4.000 sampai 4.200 lah. Kalau secara target pattern double top. Nah, kalau udah ada huruf M itu tuh udah tanda bahaya tuh, M. Nah, kecuali double bottom baru yang bagus. Oh, ini double top udah terkonfirmasi kemarin dia udah breakdown tuh. Nah, ini udah kelihatan ya tuh. Jadi target penurunannya ini possible bisa kurang lebih 4.000-an. Nah, ini di masa depan belum terjadi. Apakah benar bisa? Ya tergantung market nanti, biarkan yang menilai. Tapi setidaknya dengan teknikal kita bisa memproyeksikan, wah ini target penurunannya bisa ke 4.200, ya ngapain buru-buru? Kalau bisa dapat ke target sana gitu kan. Kalau mau buru-buru ya berarti udah sadar diri dengan nyangkut gitu. Nah, itu untuk view BMRI. Kemudian untuk view BBRI juga sama ya. BBRI ini walaupun asingnya sedikit lebih baik ya dibanding dengan bank lainnya, tapi tetap sama view-nya ya. Dia belum mampu lewat di level area sini ya. Tidak jauh beda view-nya untuk BRI ini. Kemungkinan dia paling mentok di level-level sekitar 4.100 sampai 4.300. Paling di situ aja bermainnya. Dengan asumsi dia tidak membuat new low. Nah, bulan-bulan depan jaga aja, jangan sampai buat new low 3.800. Kalau dia membuat new low 3.800 bisa bablas juga. Nah, ini kan kita belum tahu kejadian nanti apa berita ekonomi di bulan Maret, April, Mei, Juni. Nah, ini setidaknya kita tahu dulu level resikonya. Kalau dia membuat new low, berarti dia
downtrend parah. Nah, kalau dia buat new low 3.800 ini. Tapi so far untuk jangka pendek saya melihat arahnya sih kemungkinan masih 4.100, 4.300 paling mentok itu dulu. Untuk sementara ya. Kalau untuk view-nya bulan Februari ini. Yang penting jangan buat new low. Kalau buat di bawah 3.800, ya possible bisa ke bawah lagi gitu. Intinya gitu. Kalau untuk pergerakan di banking ya gitu. Masih belum untuk mau ngehold lama kalau saya lihat ya, kecuali memang sudah membuat plan. Pak, saya mau setiap bulan nabung terus BRI, ya tidak masalah, tapi sabar nggak 2-3 tahunnya? Nah itu kan permasalahannya. Kadang orang turun baru beberapa hari atau baru 1 bulan nggak naik, Pak ditanya terus, berarti itu bukan plan yang untuk invest, berarti belum cocok, lebih baik jangan beli. Kalau daripada di kemudian hari ditanyain terus, nah itu ya untuk view-nya. BRPT menarik nggak ya? Nanti tunggu dia bangkit. BRPT sih menarik karena dia kemarin ada gap ya. Tunggu aja, kalau Om PP itu dia berbarengan. Kalau brand udah bangkit, pasti semuanya bangkit. Ini BRPT ini menarik, dia udah di demand area. Tapi lihat dulu minggu depan kalau brandnya udah bangkit, baru aja enter di sini. Karena kemarin dia ikut kepanikan ya di sini. Possible sih dia kalau ngehold santai biasanya nutup gap, tapi dengan asumsi brand harus bangkit dulu. Minggu depan kalau brand bangkit, sini udah murah. Biasanya kemarin Om PP aja beli di 920 kan. Ini udah murah gitu. Ada range gap di sini. Dan dia udah di demand area, emang area-area nabung ini. Tapi dengan asumsi, karena dia satu ekosistem, satu grup, maka kita harus menunggu dulu konfirmasi induknya, leadernya. Brand harus bangkit dulu, baru semua anak-anaknya bangkit. Kayak TPIA, kayak PTRO, Cuan. Nah itu brand leadernya. Ya. Kalau mau lihat minggu depan, dilihat aja itu. Jadi watchlist aja Om PP itu. Nah itu view-nya. Tapi emang udah masuk demand area, tapi terkonfirmasi nanti ketika udah brand bangkit dulu, baru enak entry-nya. Biar cepet gitu untuk recovery-nya. Daripada buru-buru takutnya makin turun. Karena dia masih mengikuti leadernya ya. Gitu, brand. Kemudian di sini PTRO ya. PTRO udah lama saya bilang ya. Dia tuh markup sambil distribusi ya. Makanya nggak heran ya kalau dia turun kayak gini ya wajar gitu ya. Karena dia markup sambil distribusi. Nah kalau untuk PTRO ini kalau kita perhatikan ya. Kalau kita tarik sini. Kita cek ya. Kalau kita tarik. Idealnya kita nunggunya di mana nih? PTRO. Ya. Kurang lebih di area sini kalau dia rebound ya. Kalau misalkan minggu depan dia masih merah, mungkin area Fibonacci sekitar di level area 2.400-an itu baru untuk dilirik ya. Kalau brand belum bangkit, biasanya kan dia ikutan ya. Walaupun semakin sempat dia melawan, tapi balik lagi ARB gitu. Karena ini broker-brokernya lihat aja ya, broker-broker yang memang udah lama nggak jualan, pada jualan SS gitu ya. Yang di kiri lagi dan lagi retail, yang buru-buru ya. Tuh 3.000 YPXL ya, XK, BCA ini XC gitu, kakak semuanya ini buru-buru beli ya. Kalau bisa lebih dapat murah, tapi dijaga aja level ini nih, demand areanya. BRPT itu demand areanya 2,5 lah ya. Coba dilihat minggu depan, kalau dia mantul area itu bisa diperhatikan. Intinya sih harus brand bangkit dulu. Besok dilihat aja Senin, kalau brand bangkit kemungkinan dia ikutan bangkit bisa untuk take bond, dimanfaatkan tuh. Ya karena satu ekosistem. Intinya di watchlist aja Om PP itu menarik minggu depan kalau bangkit. Kalau belum punya barang, kalau yang punya barang harus atur strategi kalau untuk overage tergantung dari harganya dan lotnya gitu. ADI masih akum, masih cukup menarik. ADI saya pun mau akum balik lagi ya. Kemarin saya sempat stop loss dulu ADI ini karena udah breakdown MA20 ya. Saya biasanya kalau breakdown MA20 saya buang dulu, saya nunggu di bawah. Ini udah di dekat demand area, saya sih nunggu di sini ya kalau ADI ini. Paling nunggu di sini di demand areanya kurang lebih di level-level 7.700 sampai 7.800 ya, 7.000 sampai 7.800 lah. Nah, masih oke di demand areanya. Kemarin di sini supply areanya waktunya TP dulu di sini, nanti akum lagi di demand area. Sesimpel itu ya, tunggu di sini aja. Nah, saya pun masih nunggu dia nih. Nah, kita lihat. MSCI itu apa, Om? Morgan Stanley Index ya, gitu. Jadi itu indeks yang menjadi acuan investor asing di Amerika khususnya ya gitu. Jadi dia kalau mau menanamkan investasinya di negara-negara berkembang, dia itu harus melihat indeks itu. Jadi kalau misalkan ada suatu saham masuk ke dalam indeks tersebut, biasanya akan dapat inflow dari investor asing. Nah, itu biasanya dimanfaatkan oleh market maker lokal dalam
mengambil duit investor asing. Nah, biasanya itu kalau buat untuk biar dapat fresh money, biasanya orang mengejar MSCI karena itu prestis juga di mata para investor asing. Nah, itu MSCI. Kalau lebih jelasnya tinggal di Google aja untuk penjelasan detail. MSCI sekilasnya seperti itu. INKP Tekim menarik nggak? INKP Tekim ini nampaknya belum ada momentum ya. Apalagi dia masih down kalau nggak salah. Coba kita lihat. Nah, masih belum ada momentum, masih down trend. Better jangan dulu dah. Daripada nanti tambah turun ya. Karena tidak ada momentum sektoralnya di sini. Udah tidak ada momentum harga kertas-kertasan dunia gitu. Takutnya nanti tiba-tiba kayak the next Unilever lagi, tiba-tiba 1.000 aja kan nggak ada yang tahu. Kalau lagi downtrend mending better jangan. Belum ada momentum. Sayang ya daripada nanti rugi gitu. INKP Tekim sih kalau pribadi saya skip aja. Karena downtrend Pak Zainur. Ya, kalau downtrend kayak gitu better jangan lah. Coba lihat Unilever, orang yang ngeyel-ngeyel beli ya. Tuh. Ketika downtrend dibeli, ya udah sekarang tinggal kenangan 1.000-an. Bahkan nanti kalau di bawah 1.000 tiba-tiba di bawah 500 nggak ada yang tahu masa depan. Tapi selama dia downtrend, jangan dulu dibeli ya. Karena kita belum tahu dasarnya nih. Siapa tahu jatuh ke palung marina paling dalam kan. Di bawah 1.000 nggak ada yang tahu. Tapi selama downtrend mending jangan ya. Sayangi duitnya, buang-buang duit di sini jangan. Downtrend soalnya. Nah itu ya, kalau downtrend better skip aja dulu. Belum rebound. Bedakan rebound dengan technical rebound. Nah, ini dua hal yang berbeda. Technical rebound itu rebound yang tidak merubah struktur trennya. Nah, contohnya BBCA, itu namanya technical rebound. Dia kalau rebound itu dia di atas MA20 dan membuat new high. Nah, ya. Dan membuat new high-nya ini, tuh. Kalau di sini kan kita tarik garis tren lainnya belum rebound kawan. Nah, tuh ya. Belum rebound di sini kalau mau ditarik tuh. Belum rebound. Nah, ini pun kita pakai dua trend line belum rebound. Namanya technical rebound. Dia kalau rebound tuh membentuk struktur baru yang tadinya dia dari downtrend menuju uptrend. Nah, sebagai contoh katakanlah ya, dia bergerak seperti ini nih. Nah, bergerak trend ya, downtrend. Terus dia candle-nya menembus seperti ini. Nah, itu baru berubah namanya rebound gitu. Karena dia udah merubah struktur dari downtrend menuju uptrend dengan membuat higher high. Nah, kalau ini BCN namanya technical rebound. Rebound dan technical rebound dua hal yang berbeda. Atau istilahnya DCB, Dead Catch Bounce. Dia naik bisa saja buat turun dalam. Nah, itu namanya. Karena dia dalam strukturnya masih belum keluar dari trend lainnya, ya, downtrend lainnya. Sifatnya technical rebound. Untuk BBCA minggu depan, ini proyeksinya masih dia akan uji level resist 9,5. Nah, itu ya. Ini namanya technical rebound. Itu namanya technical rebound. Karena masih belum konfirmasi perubahan tren. DGWG masih bagus ya. Ini kuda hitam juga ya DGWG ini. Saya pun ngincer dia juga, semoga aja dikasih. DGWG masih bagus. Kemarin dia sudah mencapai target Fibonacci 500-nya. Habis itu koreksi lagi ya. Untuk area-area sekarang sih memang masuk ke demand area lagi dia. Untuk si DGWG ini. So far masih uptrend. Nah ini ya bedanya itu tren ya. Kalau uptrend enak make money-nya gitu. Masih bagus momentumnya, masih oke DGWG. Brand sama BTPS. Brand biasanya kalau dijaga beneran kayak waktu tahun lalu, memang peluang sih. Teman-teman watchlist aja ya. Biasanya di level-level area 5.000-an ini harga average-nya Om PP ya. Harusnya sih akan dijaga ya. Harusnya antara Senin Selasa ini dia akan bangkit. Ya. Biasanya kemarin dia pernah 2 kali kejadian. Waktu FCA di sini 5.000-an ya. Level low-nya 5.500. Waktu dia gagal FTSE juga ya. 5.600. Harusnya sih antara Senin Selasa ini bangkit. Siapa tahu ada kejutan Senin malah bangkit. Nah itu watchlist aja kalau bangkit ARB itu ditembak aja tuh. Biasanya akan ada volatilitas tinggi buat scalping tapi lebih enak gitu scalpingin aja. Ini sih lagi di crucial point. Tapi kalau ternyata skenario-nya beda dibanding tahun 2024, mungkin Om PP udah hopeless juga ya. Tak biarin aja lah turun 4.000 katanya. Bisa saja skenario-nya dia akan ke 4.000 kalau misalkan ya dia tidak rebound hari Senin. Skenario-nya bisa sekali lagi ARB gitu. Tapi kalau ternyata Senin memberikan angin segar, pagi-pagi IEP-nya langsung loncat, kemungkinan dia technical rebound-nya memang area 5.000-an itulah yang area dijaga dari dulu sama Om PP. Nah, itu aja skema skenario-nya. Intinya kalau dia bangkit ARB, boleh sikat buat scalping tuh. Brand itu paling enak gitu. Nah, itu 2024 dia 2 kali seperti itu. Apakah 2025 sama? Kita nantikan di hari Senin Selasa minggu depan. Pelaku pasar pasti menantikannya. Gitu.
Oke, selanjutnya brand BTPS. Kita lihat BTPS. BTPS, BTPS masih akan konsolidasi ya. Dia masih bermain konsolidasi. Terlihat di sini nih teman-teman tuh. BTPS ini nggak jauh-jauh beda ya. Saran sih trading aja. Kalau trading di konsolidasi itu buat trading pendek aja. Karena nggak kemana-mana rugi waktu nanti. Nah, itu. Kecuali uptrend baru di hold. Kalau ini dia lagi sideways, better sih cuan bungkus sifatnya. Karena dia konsolidasinya panjang. Nah, itu dia. Golf masih kurang ya. Masih kurang golf. Karena belum diproyekkan, skip dulu aja. Masih kurang golf, di skip dulu aja. Karena dia masih belum ada tanda-tanda buat untuk naik lagi. Masih skip dulu aja. Nah, itu golf, kurang. Nanti rugi waktu. Karena saya kenal banget karakter golf tuh. BBRI, BBNI udah tadi BBRI, tinggal BBNI. BBNI juga sama ya, ini krusial poinnya dia kemarin di demand areanya. BBNI itu jaga aja supportnya, jangan sampai buat new low di bawah 41110. Kalau buat new low, itu bisa di bawah 4000 skenario-nya. Nah, itu aja dijaga, tapi sifatnya masih technical rebound juga. Banking itu semuanya technical rebound, belum bisa untuk lama ya. Karena kita nggak tahu kejadian nanti Donald Trump apakah Maret, April, Mei, Juni ini ada kejutan, siapa tahu tiba-tiba perang sama Rusia, tidak ada yang tahu, Unos. Tidak ada yang tahu masa depan, yang kita persiapkan adalah kita reaksi terhadap yang akan terjadi di masa depan. Nah, itu yang terpenting. Nggak ada satu orang pun tahu ya, kecuali elit-elit global mungkin. Kalau kita sebagai masyarakat biasa dunia, tugas kita adalah bereaksi terhadap kondisi yang ada. Nah, itu kata kuncinya ya. Karena memang 2025 ini nggak mudah, tapi selalu ada peluang. Nah, untuk terdekat mungkin dia akan technical rebound. Untuk ke MA20-nya ke 4.500 mungkin ya, kurang lebih. Itu untuk view minggu depan di BBNI. Nah, oke. Bang, kalau PNLF, oke kita cek PNLF di sini. PNLF lagi di crucial point ya, di MA200-nya. Jaga aja support MA200. Kalau dia breakdown wajib keluar. Ah, itu aja PNLF karena dia lagi di crucial point MA200-nya ya, di sekitar 384 ini. Jangan sampai dia breakdown aja ya, di bawah 384. Nah, itu untuk view dari PNLF. Kemungkinan sih dia akan technical rebound ke level area 418. Dijaga aja kalau dia breakdown MA200 wajib keluar karena bisa bablas ke bawah nanti. Nah, itu dia, ini pertahanan terakhirnya di MA200 ini. Itu aja untuk view-nya PNLF. Indi udah tadi Indi. Nanti bisa ditonton ulang. Indi masih bagus. DKFT. Oke, kita cek DKFT. DKFT kayaknya masih uptrend ya kalau nggak salah. Coba kita lihat. Saya sih ya benar kan, saya nggak lihat, saya udah hafal. Jadi DKFT itu masih uptrend, masih bagus. Terdekat resistnya di 294. Nah, ini berarti dia dijaga ya. Market 2 hari merah, tapi dia masih hijau. Nah, berarti dia dijaga nih sama market makernya. Malah uptrend. Nah, ini uptrend nih. Nah, ini yang kayak gini nih yang bagus di hold. Uptrend nih. Nah, ya. Follow the trend. Trend is your friend. Jangan yang lagi downtrend. Nah, ini selama dia masih uptrend ya udah dibiarin aja gitu. Masih uptrend di KFT bagus. BRMS kita lihat BRMS. BRMS ini. BRMS juga masih konsolidasi aja dia nih ya. Masih di level ini BRMS. Dia supportnya jaga support aja ya di level 358. Nah, itu BRMS supportnya masih di range konsolidasi lebar juga dia. Sejak Desember dia selalu bermain di kotak ini aja. Untuk BRMS masih konsolidasi terdekat, tapi jangan sampai breakdown di bawah 358. Kalau skenario-nya dia breakdown di bawah 358, better tunggu di bawah sini aja. Biasanya dia ke 330-an. Nah, kalau skenario-nya breakdown support 358. Gitu untuk BRMS. Bumi CBDK. Kita lihat Bumi. Bumi juga sama ya, masih belum ada momentum nih konglo-konglo nih. Ya, Bumi lagi di krusial support MA200 ya, jangan sampai dia breakdown. Karena kalau dia breakdown MA200 kayaknya bisa ke harga yang lama ya, di bawah 100. Ya, itu dia. Ini lagi di krusial, dijaga aja ya. Karena kalau skenario-nya dia breakdown di bawah MA200, karena MA200 sebagai pertahanan sebuah saham biasanya dalam momentum trennya ya, dia bisa skenario-nya di bawah 100 lagi ke harga di waktu-waktu bulan Agustus September. Nah, itu dijaga aja. Bumi lagi di crucial point semua. Sama-sama Konglo ini ya. Gitu. CBDK. CBDK sih so far akan sideway kalau saya lihat ya. Karena dia kalau udah turun dalam akan sideway. Sideway-nya mungkin di dalam kotak ini sementara. Nah, kalau saya lihat view-nya. Sementara sideway di dalam kotak ini. Itu untuk view CBDK. Dia akan bergerak di dalam kotak ini. Kalau minggu depan atau sepanjang Februari ini, dia mampu belum breakout 8.300. Ini untuk view teknikal pergerakannya.
Saham US yang rekomendasi gampang ya. Seven Magnificent ya namanya gitu. Di googling aja kayak Tesla, Nvidia, kemudian ada Meta, itu aja paling gampang ya. Pilih yang big cap-nya kalau di Amerika. Tapi lihat aja kalau entry, lihat chartnya ya. Soalnya bursa US lagi di atas-atas nih. Gitu. Takutnya nanti dia udah pada ke bawah, yang mending tunggu waktu di bawah sambil cek chartnya aja ya. Tesla, Microsoft, itu ada yang namanya di Google tuh nih. Google aja kayak gini ya. Nah, ini nih yang paling gampang kalau beli saham US 7 Magnificent ya. Stock. Ah, ini dia. Ini aja beli kalau bursa US tuh ya, yang 7 ini. Ada Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta dan Tesla, itu aja yang paling gampang. Ah, itu tuh. Tinggal kalau entry diperhatikan chartnya. Soalnya bursa US juga mau koreksi juga nih. Gitu. Ini yang paling gampangnya karena ini mereka semua punya AI. Karena tema dunia ini di sekarang ini AI ya. Semua mereka berlomba-lomba AI nih gitu. Ini sih paling gampang kalau mau invest di bursa US, 7 saham ini aja. Pasti perform itu. Tinggal entry-nya aja atau mau nabung DCA setiap bulan juga bisa kalau market US kayak gitu. Gampangnya. Untuk rekomendasinya biar nggak gampang. Apa biar nggak pusing-pusing ya analisa kalau market US. Benar bisa seperti itu market US di GoTrade ya, AADI. AADI udah tadi masih nunggu di level ini lagi ya AADI. Di demand areanya tunggu di 7,5 7.600 lah kalau dikasih ya. Kalau dikasih namanya juga nawar ya. Paling ke demand areanya itu. Mantap ada saham konsolidasi lebar lagi cuan bungkus. Dari minggu lalu sudah ada 3. Apa nih? Mantap ada saham konsolidasi lebar lagi cuan bungkus dari 2 minggu lalu sudah ada 3. Oh yes ya. Siap MTech. Nah, ini MTech juga yang uptrend ya, bagus. Coca bagus ya, Coca-Cola nih, Coca-Cola nih. Saya takutnya dibilang bagus ntar Senin naik banyak ya. Coca ini potensial ya, masih diproyekkan. Ini saham-saham memang ketika market kayak gini ya, saham-saham lapis 3 ya. Coca possible mungkin bisa ke 150, 160 ya. Karena ini lagi diproyekkan ya. Saya sih belum ada barang, saya berharap merah ya. Kalau yang ada barang, berdoa yang naik. Nah, itulah. Bertempur doa setiap hari. Yang nggak ada barang, minta merah. Yang ada barang, minta hijau. Nah, Tuhan mau, apa namanya, realisasikan doa yang mana tuh ya. Antara yang punya barang atau belum barang. Kok masih bagus uptrend, bagus juga nih. Udah hitam. Di tengah marketnya merah. Nah, gitu. Masih uptrend banget. Arahnya sih possible ke sini di beberapa hari ke depan ya. Atau minggu ke depan. Selama dia tidak di bawah 79 uptrend ya. Arahnya sih ke sana. Tapi nggak tahu kapan ya. Gitu. Koka masih bagus. Cuan, kita lihat cuan. Cuan juga pasti kena ya. Cuan pasti kena karena memang udah terjaga capai targetnya ya 15.000. Itu biasanya udah kelihatan. Kalau kita belajar teknikal, ketika kita melihat kondisi chart kayak gini nih udah ngasih tanda ini mau turun. Biasanya itu apa namanya tanda-tanda dia mau koreksi ya gitu. Nah, ini biasanya inverted hammer ya gitu. Nah, ini shooting star lah istilahnya ya. Nah, ini shooting star ini artinya bintang mau jatuh. Nah, ini kalau untuk cuan ini mungkin possible dia ke kalau dia misalkan nggak bangkit besok ya. Kalau di ARB berapa berarti ini? Kalau misal ARB possible dia ke demand areanya lagi nih. Tunggu di sini aja dia paling ke sini lagi dia. Kemungkinan di level 10.000 sampai 9,5 lah arah-arahnya. Kalau dia nggak bangkit hari Senin ya, kemungkinan Selasa bisa ke 10 sini ya. Lihat aja ya. Tapi yang pasti kemarin panik selling karena memang leadernya brand, semua grup Om PP panik selling. Nah, nanti ketika brand bangkit, semua panik buying. Nah, itu dia. Kebalikannya nanti. Siap-siap aja pokoknya tangannya ya. Kalau udah brandnya bangkit, pasti semuanya bangkit. Gila-gilaan naik 10% sehari. Nah, itu kalau dia bangkit, catatannya brand. Biasanya TPIA, cuan, PTRO 10% ke atas hijau. Ah, tinggal teman-teman cek aja, siap-siap aja minggu depan ini. Karena ini memang momentumnya gitu ya. Om PP ini untuk technical rebound dulu bangkit. Nah, itu arahnya untuk cuan. Cuan ini akan bangkit kalau brand bangkit. Biasanya kata kuncinya gitu. Pas kripto ya, ada kripto juga di XO ya, ada kripto lengkap semuanya. Ada kripto juga di sana. Ditonton hubungin admin aja kalau untuk XO. Pack bagus, pack masih suspend. Kalau bisa dapat sih hebat. Beli aja kalau bisa, itu masih ke 3.000 kayaknya. Tapi kalau bisa dapat, masalahnya susah dapat dan dia suspend sekarang. Kripto nggak iya, nanti coba ditanya aja ya, nanti saya lihatkan untuk chart kripto, boleh ya, chart kripto, yang mau curhat-curhat kripto, yang mau curhat-curhat kripto boleh. Yang pasti sih Om PP peluang ya.
Kalau yang belum punya barang, yang kalau punya barang mungkin nanti tunggu bangkit aja untuk fresh down biar lebih confirm. Nah, itu. DGWG udah masih bagus. XO itu ini ya, grup buat untuk belajar bersama ya, XO. Dihubungi admin aja kalau mau tanya-tanya. Ada banyak-banyak video juga XO Club. Benar. Akro, Pak. Akro. Oke, kita lihat Akro. Akro. Akro udah lama tidak terdengar ya. Kalau kita cek Akro. Akro masih belum ada momentum sih kalau saya lihat ya. Dia masih di sideway aja di demand area. Belum ada momentum sih dia Akro ini, belum kemana-mana kayaknya ya. Belum ada flow-flow juga yang besar. So far sih mungkin masih akan sideway nampaknya. Untuk Akro masih belum ada. Goto saya menantikan di bawah 80 nggak mau ya, dijaga kayaknya. Emang dijaga nih Goto nih. Goto so far masih trennya bagus ya. Masih trennya bagus untuk kita perhatikan Goto ini masih dalam tren momentumnya ya, masih uptrend. Untuk kemungkinan sih dia masih akan konsolidasi range-nya itu di 81 sampai di 89. Nah, ini karena dari kemarin belum pernah berhasil break 89 dia. Setelah dibantah ya. Mungkin nanti dikasih rumor lagi baru naik ya. Nanti sehabis Grab mungkin mau kerjasama dengan apa gitu ya. Nah, nanti mungkin dibuat tadi. Untuk sementara sih masih bagus dijaga. Sektor tekno soalnya masih dijaga kelihatan. Masih oke lah. Biasanya dia nanti ke 85, 87 biasanya. Masih bagus. Kenapa brand nggak masuk MSCI? Kalau kita melihat dari pernyataan dari MSCI-nya langsung, karena dia ada pihak yang nggak senang terhadap Om PP, dia memberi kemasukan kepada MSCI bahwasannya brand ini nggak cocok buat invest ya. Makanya dia bunyinya kan MSCI-nya itu not investable. Alasannya itu. Nah, itu alasan dari MSCI ya. Kalau ditanyain kenapa brand nggak masuk, karena memang Pak Om PP itu ada yang pihak yang nggak suka ya. Mungkin antara fund manager asingnya yang nggak suka atau fund manager lokal kita nggak tahu ya. Itu di ranah mereka. Intinya sih ada yang iri terhadap Om PP. Karena Om PP menjadi orang terkaya di Indonesia. Ada yang iri ya. Gitu. Kata Om PP iri bilang bos gitu. Nah itu ada yang iri sehingga dia memberi masukan kepada MSCI bahwasannya brand ini nggak masuk apa namanya nggak cocok buat untuk investable gitu bagi investor asing di luar sana. Nah, akhirnya dia nggak jadi di review gitu. Katanya sih gitu ya. Itu alasannya. Coba tonton baca yang ininya, Inggrisnya gitu. Alasannya itu karena itu di berita-berita sih udah banyak juga ya bisa nonton baca. Tapi alasan utamanya itu, memang kadang nggak masuk akal ya. Gitu. Intinya sih memang ada pihak yang nggak suka ya. Kalau brand masuk MSCI. Nah itu saya nggak tahu pihak mana antara fund manager asing, fund asing atau pihak tertentu kita nggak tahu. Itu ranahnya Om PP nanti akan cari tahu. Ya. Pak, apakah BI akan menurun interest rate di bulan Maret ini? Bisa saja, tapi bahaya kalau diturunin. Niatnya bagus untuk nge-push ekonomi, tapi di mata investor asing tidak tertarik lagi ke Indonesia kalau diturunin BI rate-nya. Lebih baik saya invest ke Amerika lagi katanya, atau enggak ke Vietnam ya. Gitu. Kalau diturunin lagi, memang niatnya BI ini nurunin BI rate buat untuk nge-push ekonomi, karena emang daya beli kita lagi susah ya. Diharapkan dengan penurunan BI rate, orang mengambil kredit untuk usaha, tapi permasalahan di Indonesia ini adalah kurangnya dari sisi demand. Percuma bisnis, tapi nggak ada yang beli. Nah, itu kekurangannya. Sebenarnya bukan BI rate yang dibutuhkan, tapi stimulus untuk daya beli masyarakat. Nah, itu yang dibutuhkan sebenarnya saat ini ya. Kalau sekedar BI rate aja tanpa ada stimulus langsung dari fiskal, misal seperti bantuan atau bansos segala macam ya, atau kurangin pajak sekalian gitu, itu malah menstimulus menurut saya. Tapi emang pemerintah mengambil BI rate turun ini bukan alternatif ya, gitu. Jadi kalau dibilang bisa menarik investor asing justru bukan ya, gitu. Justru asing akan tambah lari ke negara lain gitu. Mungkin masih diturunin buat niat untuk mengepus ekonomi, tapi tidak bagus di mata investor asing kalau buat invest di Indonesia. Nah, itu dia. Ditambah inflasi rendah itu bukan berarti bagus karena daya beli kita turun. Nah, inflasi rendah itu nama lainnya adalah deflasi, ya. Jangan sampai terjebak di deflasi. Coba teman-teman turun ke lapangan bagaimana kondisi-kondisi di UMKM ke bawah. Kebanyakan rata-rata sepi omsetnya. Tidak usah jauh-jauh. Penjualan mobil dan motor lagi turun. Nah, itu tanda ekonomi lagi mandek. Nah, itu aja gampangnya. Lihat aja penjualan-penjualan mobilnya ya, pada menurun gitu. Belum lagi penjualan-penjualan retail. Nah, data retail tinggal teman-teman cek lagi menurun. Itu aja ya. Gitu.
Justru memang saya tahu niatnya BI ini buat untuk nge-push ekonomi, tapi bukan dari situ sebenarnya ya. Harus ada stimulus dari langsung ya gitu. Kalau sekedar BI rate turun aja, malah nanti bikin rupiah 20.000. Nah itu takutnya ya gitu. Karena faktornya banyak ya gitu. Kestabilan ekonomi, kestabilan politik, hukum itu sangat diperhatikan sama investor asing. Perbedaan FTSE dan MSCI. Kalau FTSE itu biasanya menjadi acuan oleh investor-investor yang ada di Inggris ya gitu. Namanya FTSE ya, itu di negara Inggris gitu. Biasanya acuan oleh negara-negara Eropa khususnya Inggris gitu. Kalau FTSE, kalau MSCI dia lebih ke global tapi lebih ke mengarah investor Amerika kayak kayak JP Morgan, BlackRock kalau mau nanemin duitnya gitu, dia pasti ngelihat indeks MSCI di sebuah negara. Dan sangat disayangkan memang indeks MSCI kita ini dikurangi bobotnya. Sehingga tidak heran kalau dari 2024 alasan dasar kenapa banking itu turun karena pengurangan bobot oleh MSCI global terhadap negara Indonesia. Karena dikurangin bobotnya mau nggak mau banking harus dijual dulu sama asing-asing. Makanya nggak heran. Dari 2024, banking kita kan turun. Nah, itu alasan utamanya. Karena ada pengurangan bobot MSCI terhadap negara Indonesia. Nah, itu dia ya. TPIA juga sama, ini sebenarnya TPIA menarik. Yang penting tunggu bangkit satu aja pasti bangkit semuanya. Semuanya lagi menarik ini. Masuk ke demand area lagi ya. Setelah capai target 9.000 kemarin take profit di sini, resisten di sini. Nah, ini udah menarik kembali TPIA. Area-area di 6.200, 6.500 ini. Tapi dengan catatan nunggu brand bangkit dulu. Karena kalau brand bangkit semuanya bangkit. Itu yang nge-trigger katalisnya nanti. Kalau brand belum bangkit masih turun Senin nanti. Ah itu dia ya. Kalau brand belum bangkit, biasanya masih turun dia. Tunggu brand bangkit aja, pasti pilih salah satunya aja ya, PTRO, Cuan. Kalau saya sih milih brand sama TPIA. Saya senang aja ya. Kalau PTRO, Cuan, saya nggak harus milih, nggak mungkin beli semuanya. Nanti bingung ya, gitu, ngawalnya. Pilih salah satu, duanya aja. TPIA bagus, tapi masih menunggu konfirmasi harus bangkit dulu ya. Market leadernya si brand, karena dia menjadi market cap nomor 2 ya gitu. Itu kata kuncinya minggu depan. Semua Om PP itu menarik ya. Ketika nanti brand bangkit, semuanya ke trigger. Sehari mungkin bisa 50% naik ketika brandnya bangkit. Nah, itu langsung aja ya diperhatikan. Itu untuk view-nya. Kemudian PSDN. Nah, apa ini PSDN-nya? Udah lama saya nggak lihat. Kita cek PSDN. Parasida Aneka. PSDN belum ada yang nggak liquid ini ya. PSDN masih sepi nih. Nggak ada likuiditas. Ini punya duit 100 juta bisa bikin ARA nih saham. Pakai 100 juta. Karena nggak liquid. Nah itu dia ya. PSDN masih belum ada momentum. Masih set W aja nih. Ini kalau kita mau goreng ini. Kita bisa goreng nih ARA nih. Gampang nih. Pakai 100-200 juta ARA deh. Tapi nggak liquid ya. Kalau saran saya sih jangan terlalu sering beli-beli yang begini ya. Nanti susah keluarnya gitu. Karena emang ini nggak liquid. Pertama dia masih set W. Suka tiba-tiba digoreng dadakan kan. Terus habis itu nggak ada volume. Nah ini yang bahaya. Digoreng dadakan nggak ada volume. Kalau kayak gini nanti susah keluar ya, gitu. Itu sih untuk SDN. Raja juga dia ke trigger ya, gara-gara ini apa namanya konglo-konglo ya. Tapi Raja ini kemarin menarik banget ya. Dia di demand areanya di level area 3.100 ya Raja ini kemarin. Mungkin masih bisa diperhatikan kalau dia masih tidak down di bawah 3.100-nya ya, masih bagus sih. Harusnya sih dia akan take bond lagi nanti. Kalau dia bareng nanti konglo-konglo pada bangkit, harusnya dia bangkit lagi. So far masih bagus sih dia. Ya, so far masih bagus. Dia kemarin pas rebound di demand areanya, itu untuk Raja. Pani kemungkinan masih akan sideways sama ya. Setelah dia downtrend turun kemarin, patah trend. Nah, biasanya dia skenario-nya pasti sideways kayak gini. Biasanya gerak saham itu kalau udah patah trend kayak gitu, nah biasanya dia akan sideways di area ini aja. Paling mentok di sini dia. Kotak ini ya. Sepanjang Februari mungkin kalau belum breakout lagi di level 13.200, mungkin skenario-nya dia akan berada di dalam kotak ini aja. Itu untuk pergerakan Pani. Untuk minggu depan resistnya masih di 12.125. Itu untuk view Pani. Bukalapak. Bukalapak kita buka aja Bukalapak. Bukalapak masih bagus juga momentum teknonya ya. Kemarin dia udah rebound. Ini MTech Group memang lagi dijaga ya. MTech, SCMA sama Buka memang momentumnya masih bagus. Dia baru saja breakout MA 200. So far untuk minggu depan pergerakan Buka ini 133 ya. Nah, itu terdekatnya sih masih bagus. Ini malah dia berubah tren dari yang tadinya downtrend menuju uptrend. Nah, ini yang baru terkonfirmasi dia
namanya rebound. Nah, itu ya. Kalau yang tadi BBCA kayak itu technical rebound, kalau ini rebound. Nah, karena dia udah breakout MA20 membuat new high yang baru, dia udah breakout dari downtrend lainnya. Nah, itu dia. Ini mau berubah tren menuju uptrend. Nah, kayak gitu. Itu tuh buka bagus buka. Pani udah kita bahas ini Pani. Grup PP yang menarik di koleksi selain brand, TPIA kalau saya, ya. TPIA kalau saya pribadi. Kalau ditanya TPIA, karena apa? TPIA dan brand market cap besar. Buat untuk menarik IISG, untuk bikin IISG balik lagi untuk menarik apa rebound gitu, technical rebound, sorry. Itu pakai TPIA sama brand. Nah, itu yang dua itu saya paling menarik itu kalau ditanya apa nih bidikannya minggu depan brand dan TPIA. Karena tipikalnya dia liar juga ya. Brand itu walaupun kayak gitu dia kalau narik juga bisa 10-15%. Makanya nanti tiba-tiba mungkin IISG bisa ya 2% 2% hijau gitu, tapi pakai brand. Bisa saja gitu ya. Kalau skenario-nya nanti ketika bangkit minggu depan, antara Senin Selasa paling lama bangkit harusnya. Semoga saja ya lebih cepat Senin besok ya. Namanya kita berdoa yang bagus ya. Soalnya mungkin teman-teman banyak juga yang punya yang lagi nyangkut. Kita doakan semoga naik gitu ya. Toba. Toba kemarin karena isu Pak Pandu Syahrir selaku direkturnya ya diisukan untuk menjadi apa namanya pemimpin di Danantara ya gitu. Nah, untuk terdekat sih dia masih sifatnya take bond aja nih karena masih belum mampu membuat struktur new high. Dia kalau udah lewat di level 420 mungkin dia possible untuk rebound ya. Tapi sementara sih kemungkinan akan konsolidasi kalau saya lihat geraknya. Kalau tipikalnya ini karena kemarin dia ke trigger karena isu rumornya Pak Pandu Syahrir ya selaku Direktur Toba ini menjadi ini ya pemimpin di Danantara. Danantara itu sendiri buat teman yang belum tahu itu perusahaan untuk ya, dipecah ya BUMN. Jadi Danantara itu perusahaan yang menaungi BUMN yang ini ya yang bagus, yang besar kayak contohnya Pertamina, banking, semuanya nanti masuk ke Danantara. Jadi bukan lagi BUMN nanti BRI, masuknya ke Danantara itu. Itu di luar BUMN. Nah, itu makanya ya. Emang agak aneh ya, tumpah tindih ya. Jadi lama-lama ntar Kementerian BUMN dibubarin aja karena isinya perusahaan sakit semua. Karena perusahaan-perusahaan yang bagus masuk di Danantara. Nah, itu teman-teman bisa Google aja Danantara ya. Gitu. Makanya nih saya nggak tahu BUMN yang sakit-sakit ini mau diapain ya sama Pak Erick Thohir nih. Karena BUMN yang bagus Pertamina, PLN, kemudian banking BUMN-nya yang masing-masing mencetak laba itu masuk ke Danantara ya. Kayak kayak holding investment besar gitu ya, gitu. Tapi di bawahnya ada beberapa anak perusahaan seperti Pertamina dan segala macam. Itu dia Danantara namanya dibuat baru. Dan area das, oke kita lihat das. Das ini sih masih di maintain ya. Terlihat masih uptrend das. Tapi idealnya das ini kalau mau masuk lagi di area-area sini lah kalau dikasih ya. Biasanya das ini dia masuk ke demand areanya lagi lah kurang lebih di level-level 5.200 sampai level 5.700 lah. Nah itu untuk ideal lagi ya untuk mengakumulasi das. Karena kemarin dia udah nyampe target resistennya, biasanya area take profitnya. Nah, nanti area demand-nya balik lagi ke area kotak di sini untuk mau nunggu das. Das itu masih masih oke das. Coba udah das ya. Silahkan yang mau naik-naik kripto ya. Adaro masih jalan, Adaro masih sideways ya. Ini gameplaynya panjang ya Adaro ini, karena dia energi terbarukan, masih sideways aja kan ya. Nggak kemana-mana Adaro ya. Better AADI mending kalau mau yang bisa jalan nanti ya. Kalau Adaro ini kemungkinan sideways-nya panjang sekali. Ya, kalau memang sabar berbulan-bulan ya nggak masalah. Kemungkinan view-nya panjang kayak gini nanti ya. Sideways aja di sini tuh sampai bulan Maret, April, Mei gitu. Kalau dia nggak sentimen, itu view Adaro. Mungkin rugi waktu aja, tapi lebih enak AADI sih karena untuk dividen sekarang di AADI, bukan di Adaro. Adaro lebih ke energi terbarukan. Kalau mau dapat dividen AADI. Itu untuk view-nya. Siap. Raja udah, Raja tadi. Nanti bisa ditonton ulang, masih oke, Raja. Buka juga udah tadi, masih bagus. Tadi udah dibahas, ya. Udah, Raja udah dibahas. Tadi masih bagus, jadi demand area, buka juga udah, ya. Mungkin terlambat masuk kali ya. Nah, masih bagus tuh. Nah, masih arahnya ke atas terus nih, 133, 140 lah arahnya, kalau pelan-pelan. Masih bagus buka. Karena sektornya teknonya lagi bagus deh. Kripto silahkan yang mau nanya juga boleh ya kripto TA-nya. Wah nggak berasa ya seru sekali ini jam 9 udah ya. Coba kita cek. ABMM. ABMM ini
punya Pak Lokehong ya, tapi view-nya panjang dia. Wah, ABMM udah lama ya mau ke bawah aja dia nih. ABMM udah lama tidak terlihat, dulu dia 5.000 sekarang 3.000. Nah, begitulah ya. Kemungkinan kalau dia masih mengikuti downtrend-nya, possible bisa ke bawah sini di masa depan ABMM. Nah, mending tunggu sekalian di sini sekalian ya. Atau enggak dia ke demand area kedua di sini nih. Nah, mungkin arahnya ke sana nih. Untuk ABMM karena emang masih down banget ya. Downtrend banget ya. Masih downtrend nih. Kalau Kehong juga punya, tapi kalau Kehong punya harga 1.000-an ya. Gitu. Masih downtrend ABMM. Momentum batubara belum ada ya. Jadi ini kalau dari view teknikal ya, kita bicara teknikal, dari sentimen juga belum ada deh. Dari view teknikal sih masih downtrend aja deh. Nah, itu tuh ABMM. PTBA juga sama. Karena emang sentimen batubara belum ada ya. Batubara belum ada. Kemungkinan sih dia akan main-main di level ini ya, untuk saya lihat PTBA. Paling di sini aja range-nya ya, range mainnya. Di 2.600 sampai level 2.750, paling itu. Sementara sih tektok aja di sini area-area ini. Nah, itu aja untuk main PTBA kalau mau aman ya. Kalau mau lama kayaknya masih belum. Kalau walaupun dividennya besar ya, gitu. Tapi tergantung niat ya. Kalau memang mau dapat dividen karena buat untuk pasif income ya bisa aja gitu. Karena PTBA dividennya besar. Dividen stock lah ya. Pasif income dari dividen stock, tapi harus siap ketika floating loss kalau dividen stock itu. Gitu ya. Nah, itu untuk view PTBA. Tergantung plan-nya ya. Apakah mau buat untuk ini. Aturan sektor batubara kemarin MIEP biasa aja, belum ada ya. Aturan sektor batubara, royalti MIEP belum banyak. Buktinya bumi pada turun. Karena yang ketika aturan MIEP itu yang paling berdampak itu INDI, bumi, sama AADI. Nah, itu. Biasanya sih karena belum ada tanda-tanda masih biasa aja gitu. BBKP, SAPX. Gitu, BBKP. Aturan MKP-nya kurang menggigit sentimen untuk di batubara, kurang ya. BPKP masih gocap juga ya. Better sih jangan dulu dah ya main-main begini. Masih jaga stop loss gocap aja itu sih kalau BPKP ya. Yang penting jangan diajak tidur aja 50 gitu ya. Jangan mau diajak tidur sama saham ya, gitu. Masalahnya tidurnya sampai 50 perak ya. SAPX, BPKP sih masih kurang ya. Yang penting jaga stop loss aja, jangan sampai balik dari 50. SAPX, SPX mungkin tunggu demand area aja, tapi kayaknya saya nggak tahu ya. Kurang momentum aja SAPX-nya. Mungkin dia uji support lagi di level sekitar 900 ya, kurang lebih 900 sampai 800 lah. Itu untuk level supportnya. Demand area sih di sini SAPX. Masih belum ada momentum juga SAPX. ETH dan BNB dong, Pak. Oke, kita cek ya. Kita balik ke dunia kripto dulu. ETH. Ada yang bertanya ETH. Yang paling gampang sih BTC, tabung aja ya. Buat untuk masa depan, itu logika sederhana aja itu. Kalau ETH ini kayaknya ownernya emang agak ini ya, kurang-kurang gimana itu ya. Saking pinternya jadi autis deh. ETH. ETH sih so far tuh kan ya. ETH ini masih belum kemana-mana kalau kita perhatikan ya. Kalau dari view teknikalnya, kalau di sini si ATH apa si ETH ini nggak jauh-jauh beda, paling mentok mungkin ke sini dulu dia. Karena dari momentumnya dia masih down ya. Gitu. Kemarin dia udah masuk demand areanya di sini waktu dia rebound ya. Mungkin dia paling mentok ke sini aja sih view-nya ke level berapa di 2,8 sampai 2,9 lah kurang lebih. Kalau dia untuk proyeksinya ya. Kalau dia sekedar mantul aja mungkin ke sini. Itu untuk ETH dan BNB Binance. BNB, kita lihat BNB. BNB untuk terdekat sih so far kemungkinan dia akan uji level supply areanya di sini nih. Kurang lebih di level-level 663 sampai level 700 lah. Itu untuk view-nya, untuk BNB ke depannya. Terdekatnya ke sana dulu. Itu untuk view teknikalnya. ETH BNB. Tron, oke, Tron ini lagi itu ya, kasus kemarin ya. Saya nggak tahu nih, Tron. Kalau sekarang Tronnya sih dari view teknikal aja, saya nggak dalamin bandarmologi juga. Terdekat sih mungkin uji level 162 lah untuk resistnya. So far sih momentum trendnya masih ada kalau secara teknikal ya. Momentum trendnya masih ada. Nah, itu untuk Tron. 162 next resistnya. Itu untuk Tron. ASPI WIRG, cocok nggak kita lihat? ASPI, saham ASPI. Andalan Sakti. Wah, gorengan keras ya. Jangan dah, gorengan keras banget nih. Sehari naik banyak, sehari
turun 6-7% ya. Untuk ASPI ini dijaga support aja kalau main-main gorengan yang keras gini ya, gorengan Dajjal nih ya. Dia, dia bisa ke bawah lagi. Dia udah nembus support 120 ya, gokil juga ASPI ini. ASPI. Harus hati-hati, dia bisa ke 100 ini ya. 100 sampai 110 ini arah supportnya ya. Better jangan dulu dah ya. Mending sekalian judi di Om PP kalau mau main-main yang aneh-aneh, sekalian judi di brand TPI aja sekalian daripada beli ASPI ya. Ketahuan udah jelas kan konglomerat gitu. Mending di situ aja kalau saya pribadi ASPI janganlah gorengan keras. Mending sekalian gorengan konglomerat ya, nanggung. Mending gorengan konglomerat aja ya, udah jelas-jelas orang di Porbes masuk ASPI ownernya nggak kenal kita. Ya, mending sekalian gorengan konglomerat aja daripada gorengan yang aneh-aneh. Udah jelas kalau dia naik possible bisa menang, chance-nya besar. WIRG kemarin demand areanya kalau mau ambil biasanya enak di bawah 100 dia WIRG. WIRG biasanya di bawah 100 dia enak untuk akum. Tapi kalau udah dikasih sih ya paling level 100 sampai 104 oke lah. Itu untuk view WIRG. Kenapa semua saham Pak HT pada turun? Karena nggak dijaga. Karena nggak ada kepentingan. Gampangnya gitu. Ketika seorang konglomerat, dia memang bukan saham menjadi bisnisnya, karena dia fokus sektor realnya, ya nggak dijaga. Nggak ada kepentingan. Nah itu secara gampangnya. BMTR, MNCN, ya, Kepik dan segala macam. Kalau dia kayak gitu, berarti ownernya emang nggak mau memelihara sahamnya. Nah itu secara gampang ya. Sederhana pola pikirnya. Karena tergantung owner, karena dia semua, namanya konglo itu kayak gitu. Kalau ditanya seperti itu. Karena nggak ada sentimen sama Pak HT sendiri lagi nggak proyek sahamnya. Dalam 3 tahun terakhir ini emang MNC belum kemana-mana ya. Bahkan BMTR yang dijago-jagokan juga MNCN pada turun. Itu aja logika sederhananya. Karena memang tidak ada itikat dari sang owner untuk memaintain harganya. Beda kalau Om PP, karena dia masih tetap mempertahankan legasinya menjadi orang terkaya di Indonesia. Nah, maka dia pasang badan ya untuk mengkerek kembali sahamnya biasanya. Itu bedanya. Owner yang memang benar-benar menjaga kekayaan sama ya udah dilepas aja di market kalau kayak Om HT ya itu kekurangannya ya. Ini sekalian Om PP aja karena memang terbukti baik ya gitu. Sering ngasih cuan. Oke, udah tidak terasa jam 9, itu aja view untuk Om PP dan beberapa saham lainnya. Memang ini menjadi peluang ya gitu bagi yang nggak punya barang, tapi yang udah punya barang pastikan teman-teman menjadi pelajaran ya, karena kalau kita perhatikan secara price action sebenarnya brand ini nih udah nggak boleh kita hold lama-lama kemarin waktu sebelum kejadian ya. Nah di sini nih sebenarnya udah patah tren, makanya saya bilang teman-teman kalau udah ngelihat kayak gini, kalau mau ada posisi itu harusnya udah buang di tanggal 31 Januari atau enggak waktu 3 Februari itu udah buang. Karena kita udah lihat secara chart minggu lalu waktu di kompor ya, kayaknya di kompor di sini ya akhir bulan lalu ya, saya ingat tuh mungkin kalau nggak salah awal Februari waktu ada di YouTube ya juga saya posting itu kompor, saya ngomong kalau dia udah breakdown kayak gini ini polanya double bottom double top saya bilang ya, pola huruf M artinya modar, buang apapun yang terjadi sebelum kejadian ARB, karena kita nggak tahu tiba-tiba MSCI ngumumin Jumat, saya pun kaget, biasanya dia ngumuminnya harusnya Senin ya, tapi dia buru-buru nih kayaknya ada pesanan ya gitu, dia udah patah sejak tanggal 3 Februari, harusnya udah nggak ada barang di brand. Nah, makanya kalau ada yang nanya saya, biasanya Japri, boleh beli nggak? Jangan dulu, saya bilang. Karena udah patah tren, mending tunggu di bawah, ternyata benar ya. Ada kejadian yang nggak mengenakan hari Jumat, yang di luar prediksi setiap orang. Saya pun nggak prediksi, Jumat subuh pagi dikirim surat sama MSCI, Bursa Saham Indonesia. Nah, itu ya. Tapi dari chart, kita bisa tahu bahwasannya dia udah patah tren ketika dia udah breakdown dari neckline double topnya. Bahkan ketika udah breakdown MA20, saya sih udah nggak beli. Karena saya stylenya, kalau saham udah break MA20 kayak gini, pasti dalam jangka momentum pendek dia akan turun. Saya biasanya buang dulu, mending saya nunggu nanti di bawah sekalian. Tapi dari pattern double top, itu tanggal 3 Februari itu harus buang, itu bersih tuh. Nggak boleh ada harusnya kalau orang yang paham chart, tapi karena mungkin denial atau segala macam, udah jelas patah tren di sini kan. Ini kalau kita hitung target penurunannya, kalau pakai double top, memang sih nggak terlalu banyak ya di ininya. Karena kemarin karena kasus MSCI harusnya dia turunnya sampai di sini aja. Kalau secara target double topnya 7.500 karena di luar kendali itu dia ARB karena panik selling akibat MSCI. Harusnya dia kalau turun secara double top dia di sini biasanya. Tapi kemarin Jumat di luar kendali, itu sih intinya ya. Karena chart ini ibarat kompas ya, nggak bisa baca chart tersesat di jalan market. Itu saya untuk
kompor malam ini tetap semangat ya. Coba kita cek dulu untuk Andarmologi terakhir ya, untuk watchlist gitu. Kalau misalkan OPP Senin belum bangkit, saham-saham Big Akum kemarin ada ESA, Indi, ada Kepik Harta, ada CBDK, ada BRIS, kemudian ada Koka, nah itu ya. Ada MTEK, ada Clio, Java, SCMA, itu paling bisa menarik diperhatikan. Saya langsung skip yang lainnya karena tidak menarik. Gitu. Ini yang secara menarik untuk dipantau minggu depan. Untuk Senin, kalau misal Om PP belum bangkit, alternatif ya. Selalu ada peluang, tetap semangat, sesuaikan trade plan teman-teman ya. Jangan sampai 2025 ini nanti di akhir 2025 bilang nyangkut parah Pak, saya 2025 karena tidak disiplin dengan plan. Peluang selalu ada ya, tidak ada yang salah dengan cut loss ataupun take profit. Yang salah ketika kita tahu dia udah mau naik, kita tidak beli lagi ya. Gitu. Yang terpenting teman-teman tetap semangat karena memang tidak mudah, tapi selalu ada peluang ya. Di balik krisis-krisis terjadi selalu ada orang-orang kaya baru ya, tapi yang bisa memanfaatkannya karena setiap kondisi selalu dua mata sisi ya. Yang nggak punya barang sebagai opportunity, yang punya barang harus atur strategi buat bisa exit. Itu saja paling pesan untuk malam ini. Tetap semangat untuk mengarungi market di minggu depan. Thank you semuanya.